Hello lovers! Welcome to LA Learning Video. My name is Happy and today we are going to learn about how to help a guest to check out of a hotel. Okay, let's start. Jadi lovers, hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan ketika kita membantu seorang tamu untuk check out dari hotel tempat kita bekerja. Okay, we're going to start with the very basic. Ketika ada tamu yang datang ke front office, ke meja resepsionis, the first thing that you have to say in whatever condition, whatever situation is greetings, right? So greetings di sini adalah either good morning, good afternoon, atau good evening, tergantung dengan waktu dari situasi tersebut. Kemudian diikuti dengan how can I help you? Jadi ketika ada guest yang datang ke meja resepsionis, the first thing that you have to say is greetings, diikuti dengan how can I help you? For example, good morning, how can I help you? Atau good afternoon, how can I help you? Atau good evening, how can I help you? Like so. Nah, setelah itu kalau tamu ini ingin check out, biasanya tamu tersebut akan bilang, oh I would like to check out please. Like so. So setelah kalian mendengar atau diberitahu sama si tamu ini bahwa dia akan check out, the next thing that you have to ask, yang harus Anda tanyakan atau Anda minta kepada tamu tersebut adalah nomor kamar beserta dengan kunci kamarnya. So you say, can I have your room number and key, please? Can I have your room number and key, please? Okay, one more time. Can I have your room number and key, please? Jadi di sini kalian menanyakan nomor kamar beserta dengan kunci dari kamar si tamu tersebut. Setelah itu, biasanya yang harus Anda lakukan adalah menghitung tagihan. Right? Untuk menghitung dan mengecek tagihan tersebut, Anda akan memerlukan sedikit waktu, right? Oleh karena itu, yang harus Anda ucapkan kepada tamu tersebut adalah meminta kepada tamu untuk menunggu sebentar selama Anda mengecek tagihannya. So, what you say is, please hold on a second. Please hold on a second. One more time, please hold on a second. Jadi di sini fungsinya meminta tamu tersebut untuk menunggu adalah sambil Anda mengecek tagihan dari si tamu ini menginap. Nah, setelah tagihannya sudah diketahui berapa dan Anda sudah siap untuk berkomunikasi kembali dengan tamu tersebut, Anda bilang, terima kasih sudah menunggu, which is thank you for waiting. Thank you for waiting. Setelah itu, tinggal diucapkan berapa jumlah tagihannya. Untuk memberitahukan tagihan kepada guest atau tamu, kalian bisa bilang, your total is blah blah blah. Nah, blah 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 di sini diisi dengan jumlahnya, jumlah tagihannya. For example, your total is 650,000 rupiah. Your total is 650,000 rupiah. Okay, one more time. Your total is 650,000 rupiah. Like so. Jadi di situ Anda bilang totalnya adalah sekian. Setelah itu, Anda harus menanyakan kepada guestnya bagaimana guest tersebut akan membayar tagihan tersebut. Yang dimaksud dengan bagaimana di sini adalah metodenya apa. Apakah cash, tunai, ataukah credit card, ataukah debit card. So, untuk menanyakan hal tersebut, kalian bilang, how will you be paying for this, please? How will you be paying for this, please? Bagaimana Anda akan membayar tagihan ini? So, how will you be paying for this, please? Dengan metode apa? Right? Nah, ketika biasanya guest akan bilang, oh I would like to pay with cash. Berarti dia akan membayar secara tunai.
right? Atau misalnya guestnya bilang I would like to pay with a credit card, berarti dia akan membayar menggunakan credit card. I would like to pay with a debit card, berarti dia akan membayar menggunakan debit card. Seperti itu. Selanjutnya, setelah guestnya bilang, oh I would like to pay with this, right? Kemudian guestnya pasti akan memberikan pembayarannya tersebut, baik itu berupa uang tunai maupun berupa kartu ATM ataupun kartu kreditnya. Nah, apabila biasanya ada beberapa ungkapan penting, misalnya tamu tersebut membayar menggunakan debit card atau credit card. Ada beberapa yang kita harus meminta PIN, harus menggesek kartu tersebut dan meminta PIN kepada si tamu ini. Ketika kalian meminta PIN, kalian memberikan atau menyuguhkan mesinnya sambil bilang, your PIN number please. Your PIN number please. One more time, your PIN number please. Jadi kalian ucapkan meminta PIN tersebut sambil kita suguhkan mesin edisinya. Seperti itu. Nah, untuk beberapa credit card mungkin kita tidak memakai PIN tetapi menggunakan tanda tangan, right? Ketika kita membutuhkan tanda tangan, kalian bisa bilang, could you please sign here? Sambil menunjukkan di mana tamu tersebut harus menandatangani. Jadi, could you please sign here? Like so. Jadi itu adalah ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta nomor PIN atau meminta tamu untuk memasukkan nomor PIN atau meminta tanda tangan kepada tamu tersebut. Nah, setelah transaksi pembayarannya selesai, biasanya Anda harus mengembalikan kartu tersebut kepada si tamunya, right? Apabila tamu membayar menggunakan kartu, berarti kalian harus mengembalikan kartunya. So, ketika kalian mengembalikan kartunya, kalian bisa bilang, here is your card. Here is your card. Lalu biasanya kalau tamunya membayar dengan uang cash, lalu ada kembalian yang harus kalian juga kembalikan, kalian bisa bilang, here is your change. Here is your change. Sambil mengembalikan uang kembaliannya tersebut. Lalu, ketika ungkapan tersebut juga bisa digunakan ketika kalian memberikan tanda bukti, receipt. Jadi kalian bisa bilang, here is your receipt. Here is your receipt. Ini bisa digunakan bersamaan. For example, here's your card and your receipt. Or, here's your change and your receipt. Like so. Nah, setelah itu berarti transaksinya sudah selesai. Tamu sudah selesai melakukan pembayaran dan tamu sudah akan pergi, right? Pergi dari hotel tersebut. Jangan lupa sebelum tamunya pergi, kalian harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menginap di sini. Basically, you say that. And the way to say it in English is, thank you for staying with us. Thank you for staying with us. So, one more time, thank you for staying with us. Lalu, terakhir sebelum tamunya pergi juga kita harus mengucapkan salam. Nah, salamnya di sini ketika kita mau mengirim tamu untuk pergi, salam yang bisa diucapkan adalah have a nice day. Have a nice day. One more time, have a nice day. Have a nice day adalah salam yang paling umum dan bisa digunakan pada situasi apapun ketika kita mau mengirimkan tamu ini untuk pergi. So, sebelum tamunya pergi, kalian bisa bilang, thank you for staying with us and have a nice day. Kemudian, kalau kalian tahu bahwa tamu ini setelah pulang dari hotel tersebut akan langsung pulang ke rumahnya. Nah, kalian bisa bilang, have a pleasant trip home. Instead of have a nice day, kalian bisa bilang again, have a pleasant trip home. Yang artinya semoga perjalanan pulang Anda menyenangkan. Okay, one more time. Thank you for staying with us and have a pleasant trip home. Like so. Nah, bagaimana kalau kalian tahu guest ini, tamu ini setelah selesai menginap dari hotel kalian akan melanjutkan liburannya ke tempat lainnya. So, kalau tamunya akan melanjutkan liburannya, salamnya bisa jadi seperti ini. Enjoy the rest of your vacation. Enjoy the rest of your vacation.
Jadi kalau disambungkan dengan terima kasihnya menjadi thank you for staying with us and enjoy the rest of your vacation. Like so. Very good, little lovers. So those are basically the expressions that are important for you to learn when you help a guest check out of a hotel. Now, to take a look at how these expressions are used in real conversation, kita akan lihat our sample conversations. Okay, so this is a conversation between a receptionist and a guest. Good morning, how can I help you? Yes, I would like to check out, please. Okay, sir, can I have your room number and key, please? Yes, my room number is 317 and here's my key. Very well, please hold on a second. Thank you for waiting, sir. Your total is 750,000 rupiah. How will you be paying for this, please? Do you take credit cards? Yes, we do. Okay, then I'll pay with credit cards. Here's my card. Okay, thank you, sir. Could you sign here, please? Okay, then. Very well. Here is your card and your receipt. Thank you for staying with us and enjoy the rest of your vacation. Thank you. Okay, so that is one example. That is the example of using those expressions that we learned before in a conversation. Jadi seperti itulah bagaimana menggunakan ungkapan-ungkapan yang tadi kita pelajari dalam situasi percakapan yang sebenarnya. Okay, I think that is all for this video, hello lovers. Thank you so much for watching, and I hope now you can use these expressions yourself. And also, don't forget to always practice, as hello lovers, because that is how you get better. And let me know what you think of this video, or if you have any questions down in the comment sections below. So I'll see you in the next video with more English material. Bye-bye!